1. Seorang siswa merasa tidak bisa bernyanyi dengan bagus, sehingga dia kurang percaya diri pada saat praktik pelajaran seni musik. Keseriusan berlatih secara rutin dengan mendorong dirinya sambil membayangkan seperti penyanyi idola yang sedang konser di atas panggung, sehingga Ani mendapatkan nilai bagus dari guru seni musiknya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, interaksi sosial didorong oleh faktor A. Imitasi, B. Sugesti, C. Simpati, D. Motivasi. Proses membayangkan diri sendiri mengikuti gerakan atau perbuatan sang idola adalah perilaku imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain melalui gaya bicara, tingkah laku, ataupun penampilan seseorang. 2. Wilayah ASEAN terbagi dalam dua bagian, yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Negara-negara ASEAN termasuk dalam wilayah daratan adalah A. Kamboja, Laos dan Malaysia Timur, B. Singapura, Kamboja dan Malaysia Barat, C. Filipina, Brunei Darussalam dan Singapura, D. Thailand, Vietnam dan Laos. Jawabannya adalah D. Thailand, Vietnam, dan Laos. Sebagai catatan, Filipina juga memiliki wilayah kepulauan dan Singapura merupakan sebuah pulau, sehingga kedua negara tersebut tidak termasuk dalam wilayah daratan ASEAN. 3. Perhatikan artikel berita berikut ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklaim, kondisi jalan yang baik bisa menekan biaya produksi, sehingga membuat komoditas di daerah lebih bersaing di pasar domestik. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa kondisi jalan yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan dan menekan biaya produksi. Dengan begitu, harga komoditas dari kawasan bisa lebih bersaing dengan produk dari wilayah lain. Dia mencontohkan perbaikan jalan di kawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang mampu memangkas waktu tempuh menuju jalan provinsi. Apabila dulu diperlukan waktu 3-4 jam untuk mencapai jalan provinsi. Dengan perbaikan ini dapat dipersingkat menjadi 1 jam, dan biaya transportasi juga menurun hingga 75%, katanya melalui keterangan resmi. Berdasarkan artikel berita di atas merupakan contoh kondisi saling ketergantungan terjadinya interaksi keuangan yaitu, A. Kesempatan antara, B. Kemudahan transfer, C. Saling melengkapi, D. Konektivitas. Dalam konteks artikel tersebut, kemampuan untuk memangkas waktu tempuh dan menekan biaya produksi dapat dianggap sebagai kemudahan transferability. Jadi, artikel tersebut merupakan contoh kondisi saling ketergantungan terjadinya interaksi keuangan dalam bentuk kemudahan transfer. 3. Perhatikan artikel berita berikut ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklaim, kondisi jalan yang baik bisa menekan biaya produksi, sehingga membuat komoditas di daerah lebih bersaing di pasar domestik. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa kondisi jalan yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan dan menekan biaya produksi. Dengan begitu, harga komoditas dari kawasan bisa lebih bersaing dengan produk dari wilayah lain. Dia mencontohkan perbaikan jalan di kawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang mampu memangkas waktu tempuh menuju jalan provinsi. Apabila dulu diperlukan waktu 3-4 jam untuk mencapai jalan provinsi. Dengan perbaikan ini dapat dipersingkat menjadi 1 jam, dan biaya transportasi juga menurun hingga 75%, katanya melalui keterangan resmi. Berdasarkan artikel berita di atas merupakan contoh kondisi saling ketergantungan terjadinya interaksi keuangan yaitu, A. Kesempatan antara, B. Kemudahan transfer, C. Saling melengkapi, D. Konektivitas. 4. Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif, rentang usia 15-64 tahun, dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program keluarga berencana, KB,
menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan lainnya. Bonus demografi akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, jika tidak maka akan sangat merugikan karena akan menjadi beban pembangunan. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, faktor yang tidak mempengaruhi bonus demografi di Indonesia adalah A. Keberhasilan program KB, B. Menurunnya angka kelahiran, C. Meningkatnya angka kematian, D. Meningkatnya kesehatan masyarakat. Salah satu faktor utama bonus demografi adalah menurunnya angka kelahiran, karena hal ini mengakibatkan proporsi penduduk usia produktif menjadi lebih besar. Sedangkan meningkatnya angka kematian tidak akan berkontribusi terhadap bonus demografi, bahkan bisa menjadi beban pembangunan. 5. Joko seorang pedagang di pasar. Sehari-hari Joko menjual buah-buahan yang dibelinya dari grosir di pasar induk. Barang dagangannya ditata secara rapi walaupun kiosnya yang dimilikinya ukurannya kecil, tapi kelihatan bersih dan rapi. Tiap hari setelah membeli barang dagangan, Joko selalu menyortir dan memisahkan buahnya dan disusun secara rapi sesuai dengan ukuran. Harga barang dagangan disesuaikan dengan ukuran sehingga terjadi variasi harga buah-buahan. Joko selalu berpenampilan rapi dan murah senyum. Setiap ada pembeli dilayani dengan baik. Timbangan menggunakan timbangan elektrik yang dipajang di depan sehingga pembeli dapat memilih buah-buahan dan bisa melakukan penimbangan sendiri. Usaha yang dilakukan Joko berkembang dan tetap menjadi orang dengan kesederhanaannya. Di bawah ini motif yang mendasari Joko melakukan kegiatan berjualan di pasar adalah A. Memberikan layanan yang baik terhadap konsumennya, B. Bersikap jujur, ramah, murah senyum dalam melayani pelanggan, C. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik agar konsumen membeli, D. Memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mendapatkan penghasilan dari berjualan buah-buahan. Meskipun Joko memberikan layanan yang baik, bersikap jujur, ramah, murah senyum, menggunakan bahan baku berkualitas, dan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan ukuran buah, motif mendasar di balik semua kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendapatkan penghasilan dari berjualan buah-buahan. 6. Perhatikan gambar kurva permintaan berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah semakin rendah harga suatu barang, maka A. Semakin sedikit barang yang diminta, B. Semakin banyak barang yang diminta, C. Semakin banyak barang yang ditawarkan, D. Barang yang diminta dan ditawarkan tetap. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta, ceteris paribus, asumsi lainnya konstan. Artinya, ketika harga turun, konsumen cenderung akan membeli lebih banyak barang tersebut. 7. Manusia purba yang sudah menggunakan alat-alat halus dan mengenal cara bercocok tanam merupakan ciri-ciri kehidupan zaman A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, D. Megalitikum. Neolitikum atau zaman batu Neolitikum adalah zaman prasejarah ketika manusia mulai menggunakan alat-alat batu yang lebih halus dan mengenal pertanian serta peternakan. Zaman ini sering disebut sebagai awal dari revolusi Neolitikum, yang ditandai dengan peralihan dari gaya hidup berburu dan meramu menjadi pertanian dan pemukiman tetap. 8. Perhatikan peta kerajaan Hindu-Buddha di bawah ini. Gambar peta di atas memperlihatkan keberadaan pusat-pusat kerajaan Hindu-Buddha pada era persebaran Hindu dan Buddha di Nusantara. Letak kerajaan Tarumanegara berdasarkan tanda angka yang tertera pada gambar peta tersebut ditunjukkan oleh angka A1, B2, C3, D4.
Letak Kerajaan Tarumanegara biasanya terletak di sekitar daerah Jawa Barat, khususnya sekitar daerah bekas ibu kota Kerajaan Tarumanegara, yaitu di sekitar daerah bekas ibu kota Kerajaan Tarumanegara yang diperkirakan berada di daerah bekas Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sehingga, jika letak Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan angka pada gambar peta, jawabannya mungkin adalah B2. 9. Luas negara sangat berperan terhadap kekayaan sumber daya alam. Semakin luas negara, maka kemungkinan kepemilikan sumber daya alam akan semakin banyak. Terdapat negara kecil di Asia Tenggara yang miskin sumber daya alam akan tetapi mampu menjadi negara kaya. Negara manakah yang dimaksud? A. Singapura, B. Malaysia, C. Kamboja, D. Filipina. Singapura merupakan contoh negara kecil di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah yang terbatas, namun mampu menjadi negara kaya. Keberhasilan Singapura dalam mencapai kemakmuran tidak hanya didasarkan pada sumber daya alam, tetapi juga pada kebijakan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang baik, serta inovasi dalam bidang ekonomi dan industri. 10 cara masyarakat Asia Tenggara mengembangkan potensi budaya menjadi modal pembangunan melalui A. Pertukaran pelajar dan mahasiswa antar negara ASEAN, B. Kerjasama ekonomi regional untuk ekspor, impor pertanian, C. Promosi wisata kekayaan daerah di forum pertemuan ASEAN, D. Perjanjian ekstradisi untuk kasus pelanggaran hukum lintas negara. Cara masyarakat Asia Tenggara mengembangkan potensi budaya menjadi modal pembangunan dapat dilakukan dengan mempromosikan kekayaan budaya daerah, melalui forum pertemuan ASEAN atau platform lainnya. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan minat wisatawan terhadap budaya daerah, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan pembangunan daerah. 11. Kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal tersebut menyebabkan kawasan Asia Tenggara, A. Sering dilanda badai tropis, B. Sering dilanda bencana banjir, C. Merupakan kawasan paling stabil, D. Sering terjadi bencana gempa bumi. Kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan antara jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang menjadikannya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng tektonik yang aktif di kawasan tersebut. 12. Pak Rahman adalah seorang guru di salah satu sekolah di Cianjur. Sebagai guru IPS, Pak Rahman menjalankan tugas dengan baik. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena berbagai prestasinya, Pak Rahman diangkat menjadi kepala sekolah. Kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial, A. Vertikal naik, B. Vertikal turun, C. Horizontal, D. Antar generasi. Mobilitas sosial vertikal naik terjadi ketika seseorang atau kelompok mengalami peningkatan status atau posisi dalam hierarki sosial. Dalam kasus Pak Rahman, dia mengalami mobilitas sosial vertikal naik ketika dia naik jabatan dari guru menjadi kepala sekolah. 13. Budiman siswa cerdas yang mempunyai cita-cita melanjutkan sekolah sampai sarjana, namun keinginan ini tidak dapat tercapai dikarenakan orang tuanya hanya mampu menyekolahkan sampai jenjang SMA. Kegagalan Budiman dalam meraih cita-cita disebabkan karena faktor A. Sosial, B. Individu, C. Kemiskinan, D. Diskriminasi. Keterbatasan orang tua Budiman dalam menyekolahkan sampai jenjang pendidikan yang diinginkan, merupakan contoh dari dampak kemiskinan terhadap mobilitas sosial seseorang. Kemiskinan dapat menjadi hambatan bagi individu untuk meraih cita-cita dan meningkatkan status sosialnya.
14. Dalam masa pandemi COVID-19, pemberlakuan peraturan tentang pembukaan tempat wisata tidak serta-merta dilaksanakan di seluruh tempat. Akan tetapi diterapkan di tempat-tempat tertentu yang sudah memenuhi syarat untuk dibuka. Hal itu memberikan ruang untuk masyarakat memahami peraturan tersebut agar tidak menjadi konflik di kemudian hari. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa konflik sosial dapat terjadi akibat faktor A. Perbedaan individu, B. Perbedaan kepentingan, C. Perbedaan latar belakang kebudayaan, D. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Konflik sosial seringkali terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara individu, kelompok, atau lembaga. Dalam kasus ini, pemberlakuan peraturan pembukaan tempat wisata hanya di tempat-tempat tertentu yang sudah memenuhi syarat dapat memicu konflik sosial, karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan antara pihak yang mendukung pembukaan dengan pihak yang mungkin merasa terganggu, atau memiliki kekhawatiran terhadap dampak pembukaan tersebut. 15. Perhatikan kegiatan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi berikut. 1. Menjual barang dan jasa hasil produksi. 2. Menyediakan faktor-faktor produksi. 3. Membeli barang dan jasa hasil produksi. 4. Membayar balas jasa atas pemakaian faktor produksi. 5. Menerima balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Berdasarkan daftar di atas, kegiatan rumah tangga konsumsi ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 5, D3, 4, dan 5. Berdasarkan daftar di atas, kegiatan rumah tangga konsumsi ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 5 sedih, menyediakan faktor-faktor produksi, membeli barang dan jasa hasil produksi, menerima balas jasa atas penyerahan faktor produksi. 16. Tabel kegiatan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Berdasarkan tabel di atas, kegiatan ekonomi kelautan ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 5, D3, 4, dan 5. Berdasarkan tabel di atas, kegiatan ekonomi kelautan ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3, nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan di pantai, usaha budidaya rumput laut. 17. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia, BPS, 2012. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Namun pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan terhadap perekonomian Indonesia, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari A. Sulitnya petani dalam mendapatkan pupuk, B. Kemiskinan yang masih menghinggapi petani, C. Peralatan untuk kegiatan pertanian masih tradisional, D. Lahan pertanian yang mulai beralih fungsi menjadi pemukiman. Meskipun sektor pertanian memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, kondisi kesejahteraan petani masih menjadi permasalahan yang serius. Banyak petani yang masih hidup dalam kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani. 18. Sebagian besar negara ASEAN adalah bekas jajahan bangsa Eropa. Negara ASEAN yang bekas jajahan bangsa Inggris adalah A. Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, B. Vietnam, Laos dan Kamboja, C. Filipina, Indonesia dan Myanmar, D. Thailand, Malaysia dan Kamboja.
Jawabannya adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ini karena Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam adalah bekas jajahan Britania Raya. 19. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia, salah satunya adalah tanam paksa. Dampak tanam paksa yang paling dirasakan rakyat pribumi dari segi ekonomi ialah A. Kemiskinan karena bupati tidak memperoleh keuntungan dan tidak bisa menikmati lahan sendiri. B. Terjadinya kesenjangan sosial antara pribumi dan bupati, di mana pribumi hanya dianggap kaum budak. C. Kemiskinan karena masyarakat pribumi tidak memperoleh keuntungan dari hasil tanam paksa serta pemilik lahan tidak bisa menikmati hasil lahannya sendiri. D. Stratifikasi sosial tinggi karena masyarakat pribumi serta bupati tidak memperoleh keuntungan dari adanya tanam paksa dan penjajah semakin kaya karena tanam paksa. Tanam paksa menyebabkan masyarakat pribumi harus memproduksi hasil tanaman untuk kepentingan penjajah, sehingga mereka tidak bisa menikmati hasil dari tanaman yang mereka tanam. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dari hasil kerja keras mereka. 20. Pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang memperjuangkan nasib rakyat dengan cara A. Memajukan pendidikan rakyat, B. Meningkatkan pendapatan rakyat, C. Meningkatkan kualitas persenjataan, D. Melindungi kepentingan pedagang pribum. Organisasi Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para tokoh Jawa di Surakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kebudayaan Jawa melalui pendidikan yang bersifat modern. Salah satu tujuannya adalah memperjuangkan pendidikan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada rakyat tentang pentingnya kemerdekaan dan hak-hak mereka. 21. Perhatikan peta berikut ini. Dari peta tersebut, bisa kita lihat persamaan letak geografis antara benua Asia dan benua Amerika, adalah bahwa kedua benua ini sama-sama, A. merupakan benua yang sangat luas di dunia, B. berbatasan dengan Laut Arktik di sebelah utara, C. wilayahnya membentang dari utara sampai selatan bumi, D. berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah timurnya. Jawaban yang benar adalah berbatasan dengan Laut Arktik di sebelah utara. Baik benua Asia maupun benua Amerika memiliki wilayah yang berbatasan dengan Laut Arktik di bagian utara. 22. Perhatikan tabel letak benua berikut ini. Dari data di atas, benua yang tidak memiliki iklim dingin adalah benua A. Asia dan Afrika, B. Afrika dan Eropa, C. Amerika dan Asia, D. Afrika dan Australia. Iklim dingin berkisar pada lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara, dan 66,5 derajat lintang selatan, sampai 90 derajat lintang selatan. Benua yang tidak berada pada lintang tersebut adalah benua Australia dan benua Afrika. Jadi, wilayah pada kedua benua tersebut tidak ada yang beriklim dingin. 23. Setidaknya ada 4 bentuk muka bumi di Australia: dataran pantai, Coastal Plains, dataran tinggi timur, Easter Highlands yang subur, dataran rendah tengah, Central Lowlands, yang banyak ditumbuhi padang rumput, serta wilayah plato yang secara geologis terdiri dari batuan beku purba. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa komoditas utama Australia adalah A. Pertanian padi dan kehutanan, B. Pertambangan dan peternakan, C. Perikanan laut dan pertanian padi, D. Perikanan darat dan pertambangan.
Australia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan dan peternakan. Dataran tinggi timur yang subur mendukung kegiatan pertanian dan peternakan yang penting bagi negara ini. Di sisi lain, Australia juga memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya mineral dan batu bara, yang menjadi komoditas utama dalam sektor pertambangan. 24. Kegiatan ekspor-impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara termasuk Indonesia. Selain menjadi negara pengekspor, Indonesia pun aktif menjadi negara yang mengimpor berbagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu barang yang banyak diimpor Indonesia yaitu peralatan elektronik dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Menurutmu apa faktor pendorong yang menyebabkan Indonesia mengimpor barang elektronik tersebut? A. Adanya keinginan untuk memperluas pasar. B. Meningkatkan pendapatan negara. C. Perbedaan penguasaan teknologi. D. Perbedaan sumber daya alam. Faktor pendorong yang menyebabkan Indonesia mengimpor peralatan elektronik dari negara seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan adalah perbedaan penguasaan teknologi. Negara-negara tersebut memiliki teknologi dan industri elektronik yang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, sehingga Indonesia cenderung mengimpor peralatan elektronik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. 25. Indonesia memiliki keanekaragaman etnis, budaya, bahasa, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Berbagai produk budaya seperti wisata Candi Borobudur, batik, songket, wayang, pencaksilat, dan seni budaya lainnya merupakan aset bangsa yang memiliki daya tawar dan daya tarik bagi negara lain untuk datang ke Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, jenis ekonomi kreatif apakah yang potensial dikembangkan di Indonesia? A. Penerbitan dan seni pertunjukan, B. Seni pertunjukan dan kerajinan, C. Percetakan dan broadcasting, D. Kerajinan dan broadcasting. Produk-produk budaya seperti batik, wayang, dan seni pertunjukan seperti pencaksilat memiliki daya tarik besar bagi wisatawan asing dan dapat menjadi potensi ekonomi kreatif yang signifikan bagi Indonesia. 26. Indonesia memiliki sejumlah komoditas ekspor unggulan di pasar global. Secara garis besar, Badan Pusat Statistik, BPS, membagi komoditas ekspor Indonesia menjadi dua yaitu minyak dan gas, migas, dan non-migas. Adapun ekspor non-migas masih mendominasi total ekspor Indonesia. Komoditas unggulan dalam ekspor non-migas meliputi A. Kelapa sawit, batu bara, karet, dan kopi, B. High-speed diesel, udang, kopi, dan karet, C. Batu bara, alas kaki, kelapa sawit, dan aftur, D. Pelumas, salmon, batu bara, dan kelapa sawit. Komoditas unggulan dalam ekspor non-migas Indonesia termasuk kelapa sawit, batu bara, karet, dan kopi. 27. Perhatikan gagasan rumusan dasar negara berikut. Urutan konsep dasar negara menurut Emer Soepomo ditunjukkan dengan nomor A1, 3, 5, 2, dan 4, B1, 4, 5, 2, dan 3, C2, 3, 4, 5, dan 1, D3, 2, 5, 1, dan 4. Urutan konsep dasar negara menurut Emer Soepomo adalah 3. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 5. Keseimbangan lahir batin, 1. Musyawarah, 4. Keadilan sosial. 28. Tujuan utama para pemuda pejuang membawa Insinyur Soekarno dan Drs. M. Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar A. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak melibatkan pengaruh dan kekuatan asing yang pernah menguasai Indonesia.
B. Golongan tua dan golongan muda bermusyawarah menentukan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. C. Mereka tidak dimanfaatkan oleh pasukan sekutu untuk mempertahankan status quo setelah penyerahan kekuasaan dari Jepang. D. Perwakilan golongan tua terhindar dari ancaman pasukan sekutu yang telah berhasil menguasai kota Jakarta. Tujuan para pemuda pejuang membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah untuk melindungi mereka dari ancaman penangkapan oleh pasukan Jepang, serta untuk membahas strategi dan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, terjadi musyawarah antara pemuda dan pemimpin-pemimpin tua untuk menentukan langkah selanjutnya dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk menentukan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 29. Perhatikan peta di bawah ini. Peta di atas menunjukkan hasil perundingan, A. Konferensi Meja Bundar, B. Rumroyen, C. Linggarjati, D. Renville. Perundingan Linggarjati merupakan salah satu upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjanjian tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. 30. Perhatikan pernyataan kondisi fisik Jepang di bawah ini. Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan penyebab Jepang banyak mengalami bencana alam ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Perhatikan tabel berikut ini. Suku bangsa yang ada di benua Eropa ditunjukkan pada kolom nomor A1, B2, C4, D5. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinarik. 32. Grafik populasi penduduk Jepang. Dari grafik populasi penduduk Jepang di atas terlihat bahwa sejak tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penduduk di Jepang. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran di Jepang relatif rendah dan angka kematian cukup tinggi. Yang menyebabkan turunnya populasi penduduk di Jepang karena penduduk Jepang banyak bekerja di sektor A. Perindustrian dan angka harapan hidup rendah, B. Perindustrian dan pendapatan per kapita tinggi, C. Perindustrian dan sering terjadi bencana alam, D. Pertanian dan angka harapan hidup tinggi. Penurunan jumlah penduduk di Jepang lebih terkait dengan rendahnya angka kelahiran dan tingginya angka kematian, yang kemungkinan terkait dengan pola hidup dan struktur demografis masyarakat Jepang. Sedangkan perindustrian dan sering terjadi bencana alam bukanlah faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi penduduk di Jepang. 33. Bacalah wacana berikut ini. Tak bisa dipungkiri bahwa globalisasi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan dengan berbagai dampak atau pengaruh yang diberikannya. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Kesenjangan sosial ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi antar golongan. Ada golongan masyarakat mudah memenuhi kebutuhan ekonominya. Ada pula yang harus berupaya keras dalam pemenuhan ekonominya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat mencolok atau ketimpangan dalam masyarakat.
Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Kesimpulan yang dapat diambil sesuai wacana di atas adalah A. Kesenjangan sosial ekonomi sebagai akibat globalisasi. B. Globalisasi adalah hal wajar dan harus dialami oleh setiap negara. C. Salah satu dampak negatif globalisasi adalah tidak meratanya pembangunan. D. Pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Wacana tersebut menjelaskan bahwa globalisasi memiliki dampak terhadap terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia, yang disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan dan modernisasi. Oleh karena itu, kesimpulan yang tepat adalah bahwa salah satu dampak negatif globalisasi adalah kesenjangan sosial ekonomi. 34. Sebagai seorang pelajar sebaiknya menyikapi perubahan sosial budaya dan globalisasi dengan cara A. A priori terhadap segala bentuk inovasi, B. Acuh terhadap setiap perubahan yang ada, C. Menerima setiap perubahan dengan terbuka, D. Kritis dan terbuka serta menyaring setiap bentuk perubahan. Kombinasi sikap kritis, terbuka, dan mampu menyaring perubahan, Anda akan lebih siap menghadapi dinamika perubahan sosial budaya dan globalisasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang Anda pegang. 35. Perhatikan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya berikut. 1. Kehidupan masyarakat terasing. 2. Adat istiadat atau kebiasaan. 3. Prasangka pada hal-hal baru atau asing. 4. Pemberontakan atau revolusi. 5. Peperangan. Yang merupakan faktor penghambat perubahan sosial budaya. A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C2, 3, dan 5, D3, 4, dan 5. Faktor penghambat perubahan sosial budaya sebagai berikut. 1. Kehidupan masyarakat, 2. Adat istiadat atau kebiasaan, 3. Prasangka terhadap hal-hal baru yang asing, 4. Adanya sikap pasrah dalam menghadapi kehidupan, 5. Perkembangan iptek yang cenderung lambat, 6. Pendidikan yang rendah. 36. Pernyataan di bawah ini yang merupakan pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap lembaga sosial ekonomi masyarakat adalah A. Pertamina membuka banyak kilang minyak baru, B. Pengusaha batik mengajukan hak paten batiknya, C. PT Freeport membangun sekolah untuk masyarakat Papua, D. Adanya PT Freeport menyebabkan terjadinya migrasi penduduk. Tindakan PT Freeport membangun sekolah untuk masyarakat Papua adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasinya, yang pada gilirannya dapat membawa perubahan sosial dan ekonomi positif dalam masyarakat. 37. Untuk menghadapi era perdagangan bebas dunia, AWTO, B. AFTA, C. APEC, D. NAFTA. WTO adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional antara negara-negara anggotanya. WTO berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan, memfasilitasi negosiasi perdagangan, dan menyelesaikan perselisihan perdagangan antara negara-negara anggota. 38. Indonesia menyambut positif keberadaan APEC. Berikut ini tantangan yang harus disikapi Indonesia sebagai konsekuensi bergabung dalam APEC kecuali A. Meningkatkan daya saing, B. Mengembangkan kapasitas ekonomi, C. Meningkatkan semangat berinovasi, D. Mendorong politik luar negeri bebas aktif.
Bergabung dalam APEC lebih berfokus pada kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik, bukan soal politik luar negeri. Tantangan yang harus disikapi Indonesia dalam APEC adalah meningkatkan daya saing, mengembangkan kapasitas ekonomi, dan meningkatkan semangat berinovasi untuk dapat bersaing di pasar global. 39. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 demi kelangsungan kehidupan bernegara. 3. Merintis pembentukan lembaga tinggi negara yaitu MPRS dan BAS. 4. Memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. 5. Memberi peluang bagi militer untuk tujuan dalam bidang politik. Berdasarkan pernyataan di atas, sisi positif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C4, 5, dan 1, D5, 3, dan 2. Sisi positif dari berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdapat pada nomor 1, 2, dan 3, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan, memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 demi kelangsungan kehidupan bernegara, merintis pembentukan lembaga tinggi negara yaitu MPRS dan BAS. 40. Pemerintah Orde Baru mengalami kegagalan dalam memberantas korupsi. Keadaan ini merupakan bukti bahwa A. Kekuasaan lembaga peradilan tidak mampu menjalankan tugasnya, B. Kekuasaan badan pemeriksa keuangan tidak kuat, C. Kekuasaan lembaga legislatif tidak berfungsi, D. Kekuasaan lembaga legislatif tidak berfungsi. Pada masa Orde Baru, lembaga legislatif, seperti DPR, memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif. Hal ini memungkinkan terjadinya korupsi tanpa adanya pengawasan yang efektif dari lembaga legislatif. Selain itu, kelemahan dalam sistem peradilan dan lemahnya peran Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, juga menjadi faktor dalam kegagalan memberantas korupsi di era tersebut. 41. Kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad disebut A. Waktu, B. Ruang, C. Kelas, D. Tempat. Kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad digunakan untuk mengukur atau menyatakan durasi atau interval waktu yang berbeda-beda. Waktu merupakan konsep yang penting dalam pengaturan kehidupan sehari-hari manusia. 42. Bentuk interaksi antar ruang ditunjukkan oleh pernyataan, A. Petani mengembangkan tanaman padi di sawah irigasi, B. Pengembangan jenis transportasi kereta api di dataran rendah, C. Penduduk dataran tinggi membeli bahan makanan pokok di dataran rendah, D. Jenis mata pencaharian penduduk di dataran tinggi relatif beragam. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya interaksi antar ruang, di mana penduduk dari satu wilayah, dataran tinggi, berinteraksi dengan wilayah lain, dataran rendah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini membeli bahan makanan pokok. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perdagangan, pertukaran budaya, atau migrasi. 43. Contoh kompetisi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Unjuk rasa, tawuran, B. Tawuran pelajar, C. Pertandingan basket, D. Pernikahan beda suku.
Pertandingan basket adalah contoh kompetisi dalam kehidupan sehari-hari di mana dua tim bersaing untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mencetak lebih banyak poin daripada tim lawan. Kompetisi dalam pertandingan basket biasanya dilakukan secara sportif dan fair, berbeda dengan unjuk rasa tawuran yang bersifat negatif. Pernikahan beda suku adalah contoh perbedaan budaya atau perbedaan sosial, bukan kompetisi. 44 Polsek Depok menangkap 5 remaja yang diduga terlibat dalam tawuran. Akibat tawuran tersebut, 2 remaja yaitu Robi Gunawan, 14, dan Andi Sulistyo, 15, keduanya SMP Maju Jaya, meninggal dunia. Para pelaku dari SMP Kurnia Bangsa melakukan penyerangan karena permasalahan saling ejek di media sosial antara korban dan pelaku, dan dilanjutkan dengan saling tantang di lapangan. Contoh kasus di atas menunjukkan adanya salah satu bentuk proses disosiatif yaitu A. Konflik, B. Kontroversi, C. Persaingan, D. Adjudikasi. Kasus tersebut menggambarkan sebuah konflik antara dua kelompok remaja yang berujung pada tawuran dan akhirnya menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Konflik terjadi ketika terdapat ketidaksepahaman atau perbedaan antara 2 atau lebih pihak, yang kemudian menghasilkan tindakan yang merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. 45. Semua pekerjaan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut A. Kegiatan ekonomi, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Distribusi. Kegiatan ekonomi mencakup semua usaha manusia dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Produksi, distribusi, dan konsumsi adalah bagian dari kegiatan ekonomi. 46. Para petani memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sumber daya alam yang dibutuhkan petani adalah A. Tanah, B. Mesin, C. Pupuk kimia, D. Modal uang. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi petani untuk memproduksi padi maupun tanaman pangan lainnya. Mesin, pupuk kimia, dan modal uang juga penting namun tidak dapat digunakan tanpa adanya tanah sebagai tempat tumbuh tanaman. 47. Kehidupan masa praaksara dapat dipelajari dari peninggalan-peninggalannya yang berupa A. Kapak genggang kapak lonjong, B. Patung lukisan, C. Tempat tinggalnya, D. Artefak fosil. Peninggalan-peninggalan masa praaksara seperti alat-alat batu, gerabah, tembikar, senjata, dan artefak lainnya, serta fosil manusia dan hewan prasejarah, dapat memberikan informasi berharga tentang kehidupan dan budaya manusia pada masa praaksara. Artefak dan fosil-fosil ini menjadi bukti arkeologis yang penting dalam mempelajari masa praaksara. 48. Pada zaman logam di Indonesia terdapat 2 zaman, yaitu A. Zaman perunggu zaman besi, B. Zaman perunggu zaman tembaga, C. Zaman tembaga zaman besi, D. Zaman besi zaman emas. Di Indonesia, periode zaman perunggu dimulai sekitar 3000 SM hingga 500 SM, diikuti oleh zaman besi yang dimulai sekitar 500 SM hingga 1500 M. 49. Berikut ini merupakan kerajaan yang menganut Hindu atau Buddha, kecuali A. Mataram kuno, B. Majapahit, C. Samudra Pasai, D. Kutai. Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang berada di wilayah Aceh. Sementara itu, Mataram kuno, Majapahit, dan Kutai adalah kerajaan-kerajaan yang menganut agama Hindu atau Buddha.
50 pembagian kelas dalam masyarakat Hindu adalah Adharma, B. Kasta, C. Karma, D. Reinkarnasi. Kasta adalah pembagian kelas sosial dalam masyarakat Hindu, yang secara tradisional terdiri dari 4 kasta utama, Brahmana, pendeta dan cendekiawan, Ksatria, prajurit dan penguasa, Waisya, pedagang dan petani, dan Sudra, pekerja kasar. Kasta menentukan status sosial seseorang dan memengaruhi hak-hak serta kewajiban mereka dalam masyarakat.